Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat datang di Kapel Gotong Royong di sore hari ini. Kami dari PDMP KKGYB yang akan bertugas hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama. Kita mau nyatakan bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dan mujizatnya sungguh sempurna untuk hidup kita. Berkarya melebihi pikiranku, kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu, ku melangkah turut kehendakmu. Sebab bagi Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita mau bergerak bersama-sama Bapak Ibu, yang tahu lagunya, yang tahu gerakannya, boleh kita sama-sama nyanyikan. Kau berkarya melebihi pikiranku, kau bertindak melebihi kekuatanku. Ku berserah pada rencanamu, ku berserah surut kehendakmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekali lagi kita mau katakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa buat hidup setiap kita, amin. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Dan di sore hari ini kami mau ajak Bapak Ibu untuk menenangkan hati. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di sore hari ini. Kita mau buka hati kita mau untuk tenangkan diri sekali lagi. Kita mau bersama-sama memejamkan setiap mata kita. Dan kita mau merasakan bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup dan pribadi setiap kita. Kita mau mengucap syukur lebih lagi karena kuasanya yang kudus, kuasanya yang tak pernah meninggalkan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Sungguh Dia adalah Bapa yang setia untuk setiap kita.
pujimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sabarnya, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sebab sungguh besar, sebab sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan yang cinta. Ku berterima kasih Yesus. Ku agungkan sebab sebab nama-Mu indah. Kau Bapa yang setia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita mau sembah namanya. Ku sembah Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore dan selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan juga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Mungkin Bapak Ibu sekalian senang patung. Ada satu patung yang membuat heboh, ya sudah dibuat lama sebetulnya. Patung itu judulnya adalah Jesus Homeless, artinya Yesus sebagai tunawisma. Di dunia hanya 2 dia buat, itu dibuat oleh seorang seniman dari Kanada, Tim Smalls namanya. Taunya kalau itu Yesus gimana? Jadi patung itu diletakkan di atas bangku, ya homeless tidak punya. Lalu tertutup. Taunya kalau itu Yesus apa? Di kakinya itu ada luka pakunya. Seniman ini mau mengatakan kepada kita bahwa masih banyak orang-orang yang homeless. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat kita kenal, yaitu mengenai orang baik dari Samaria. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon pada Sang Bapa, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Ya Allah, Engkau telah menanamkan sabda-Mu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabda-Mu itu. Kami mohon doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Putra-Mu telah melakukannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap umat Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan.
kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiramkannya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apakah sampai sekarang bangsa Israel atau orang Yahudi tetap memegang Taurat itu secara hurufiah atau secara mati? Saya tidak akan mengadili karena sensitif ya, tapi saya hanya mau bercerita. Kalau orang pergi ke Holy Land, Tanah Suci, selalu tur mengatakan jangan melewati hari Sabtu. Karena apa? Hari Sabtu liftnya dimatikan sama mereka. Karena itu hari Sabat. Tahun 2019 terakhir saya ke sana sebelum Covid, itu saya bertemu dengan Romo kita yang ada di sana, Romo Yordan namanya. Dia bercerita berhubungan dengan orang Samaria ini. Dia tinggal di Bethlehem, lalu dia pergi ke Samaria mau pulang naik bis rutin ya. Hari Sabtu, tiba-tiba didatangi oleh seorang rabi ya pakai pakaian itu seperti yang diceritakan di Yesus itu, panjang lalu. Terus dia minta tolong, apakah saya bisa minta tolong? Hanya Bapak yang bisa menolong saya. Romo Jordan kan bingung, tolong apa itu? Ikut saya katanya. Lalu dia ikut. Menuju ke apa? Ke satu tempat, hotel sebetulnya, orang pertokohan hotel. Di situ sudah banyak orang Israel yang mau merayakan hari Sabat. Tapi mereka kepanasan. Lalu dia mengatakan apa? Tolong nyalakan AC-nya. Jadi Romo Jordan dengan tenang menyalakan, baik. Lalu setelah itu Rabi itu mengatakan, Bapak baik hati, seperti orang Samaria di dalam kitab suci katanya. Karena mereka menyalakan AC pun mereka tidak mau. Karena itu hari Sabat. Jadi kita melihat kalau kemudian ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus soal yang sangat simpel, persoalannya sebetulnya sudah ada di dalam perjanjian lama.
Dalam perjanjian lama itu sudah ada jurang antara hukum Taurat dan menjalankan perintah pada sesama. Nabi-nabi terutama Amos, Hosea sudah berkali-kali mengatakan biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Karena apa? Orang-orang Israel memang mereka mempunyai hukum Taurat, memperhatikan janda-janda dan yatim piatu. Tetapi pada waktu berdagang mereka menipu ukuran. Sehingga lalu Yahweh mengatakan, aku tidak menginginkan persembahanmu kamu jalankan pada waktu ritual. Tapi aku memerlukan belas kasihmu. Karena mereka menjalankan persembahan, tapi mereka tidak ada belas kasihan kepada orang-orang. Sehingga persoalannya harus dikembalikan kepada perjanjian lama. Kalau di dalam kisah ini kita mendengarkan bagaimana Levi dan imam itu lewat dan diam saja, bukan karena mereka bersalah. Menurut hukum Taurat, pada hari Minggu, orang yang menjalankan ibadah tidak boleh berhubungan dengan darah. Ya, mereka lalu tidak menolong. Jadi sesuatu yang kalau di dalam kitab suci ketika Yesus selalu menyembuhkan dan geger dengan orang Yahudi persalahan, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Itu nampaknya sampai hari ini pun itu masih menjadi persoalan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bacaan pertama, sebetulnya bangsa Israel itu punya yang namanya sema. Sema itu artinya sesuatu yang selalu didengung-dengungkan setiap saat. Seperti orang mengaji itu. Adonai itu. Mereka tidak menyebut Yahweh dengan Yahweh ya, tapi Adonai. Lalu hai Israel, dengarkanlah Allahmu, Allah yang satu yang esa. Cintailah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan. Persis dalam kitab bilangan. Lalu cintailah sesamamu. Itu tiap hari mereka menjalankan. Tapi dalam kenyataannya mereka kemudian gagal untuk menjalankan. Maka sebetulnya kalau Yesus mengatakan bertanya kepada ahli Taurat yang sebetulnya terjebak dia ya dengan bertanya siapakah sesamaku itu, nah Yesus tidak mengatakan dengan sesamamu yang orang yang perlu ditolong, dia pakai cerita ya orang Samaria yang kebetulan adalah dibenci oleh orang-orang Yahudi karena orang Samaria ini keyahudiannya diragukan. Mengapa? Pada tahun 722 sebelum Masehi mereka dijajah oleh Assyria dan bercampur penduduknya. Setelah itu kemudian kita tahu bahwa tahun 586 sebelum Masehi lanjutan itu Israel dikuasai oleh Babilonia. Jadi mereka dianggap orang Israel yang tidak murni. Tetapi dengan menunjuk orang Samaria sebagai contoh, sebetulnya Yesus mau menjebak orang Taurat itu yang ahli Taurat mengatakan itu loh. Kamu sendiri tidak menjalankan, tapi musuhmu justru menjalankan, yaitu orang Samaria. Dan ini memang suatu jawaban yang telak ya menurut saya kepada Yesus kepada ahli Taurat itu. Dan kalau kita kembali kepada apa yang dijalankan oleh bangsa Israel yang selalu berdebat dengan Yesus dan persoalannya adalah selalu hukum Taurat, mencuci tangan dan banyak hal-hal lain yang memang itu menjadi persoalan pada zaman itu. Tetapi kita melihat juga bahwa Yesus selalu bisa mengelak. Ya. Dan saudara-saudara sekalian, kalau sekarang ini gereja ini hidup dalam, ya kita tidak usah mengingkari bahwa gereja Katolik adalah gereja yang menonjol dengan karya karitatif ya. Ya sejak hadir dia sudah hadir dengan rumah sakit, dengan sekolahan, dengan panti jompo, dengan yang menjadi pionir lah itu. Dan itu tidak disangkal dan keberadaannya hingga sampai sekarang. Di pojok Vatikan itu jangan lupa bahwa Eropa ini banyak imigran miskin ya. Dan ketika Yugoslavia itu kemudian pecah menjadi empat bagian. Itu banyak kemudian orang yang masuk ke Eropa ya, dan banyak orang miskin. Dan kalau sempat bisa dilihat di YouTube, di pojok Vatikan sebelah kiri itu selalu ada kantornya siapa? Ibu Teresa. Jadi tiap hari itu dia memberikan nasi bungkus pada orang-orang itu. Masih banyak orang-orang miskin di sana. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita ini selalu di dalam diri kita ditanamkan mengenai cinta kasih dan belas kasihan, memang itu mungkin sampai
dunia berakhir pun itu tetap persoalan yang aktual. Para ahli sosial selalu mengatakan bahwa kalau mau dikumpulkan webinar atau teori-teori mengenai kemiskinan, itu dikumpulkan itu mungkin seluruh dunia ini tidak memuat. Tapi dunia tetap tidak berubah. Karena apa? Ini masalah yang selalu aktual. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa mengatakan bahwa mengapa orang Yahudi kok begitu kolot dengan hukumnya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan juga bahwa hidup kita lebih baik daripada mereka. Maka saudara-saudara sekalian, semoga kisah mengenai orang Samaria ini membangkitkan kembali kita akan iman dan perbuatan yang harus selaras. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, yang sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mendengarkan aku percaya akan kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pemerintahan ibadah, hidup yang kekal. Doa umat, saudara-saudara, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada untaian kata yang indah, melainkan mewujud nyata dalam tindakan dan perbuatan. Bagi gereja, tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga pemimpin bangsa-bangsa semakin gigih berjuang menghentikan perlombaan bagi orang-orang buronan, pengungsian, orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini. Semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat, serta dikelilingi sahabat-sahabat, semoga mereka yang lebih beruntung dapat bertindak menurut teladan Yesus dengan mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga hati kita terbuka bagi kebutuhan air mata dan kekhawatiran orang lain. Semoga kita menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berdoa kepadamu semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama, bukan hanya pertolongan jasmani, tapi juga hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Intensi misa, mohon kedamaian kekal bagi arwah Ibu Veronika Swandayani yang telah dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Mohon kedamaian kekal dan pengampunan dosa Papa Ignatius Bonifacius Iman Setio Budi Utomo yang meninggal 15 tahun yang lalu. Untuk kedamaian kekal Mama Viviana Eni Indrawati Widodo. Mohon kedamaian kekal bagi jiwa Regina Maria Sri Utami Budi yang meninggal 40 hari yang lalu. Lagu persembahan.
ini lagu cinta untukmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan untuk keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami semakin tergerak untuk membantu sesama kami sebagaimana Putra-Mu telah memberikan teladan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Kita doakan intensi-intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak kami silakan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
Kami bersyukur karena boleh mengambil bagian dalam mengenangkan misteri Paskah Putramu. Semoga kehadirannya dalam diri kami semakin memberanikan kami untuk berkorban demi terwujudnya cinta kasih yang nyata kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.